Ada bebek mandi di sungai, bebek berenang sudah biasa. Jangan terlalu banyak bersantai, sukses tidak akan pernah dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Nah teman-teman, pantun yang aku bawakan tadi itu adalah pantun yang dibuat oleh salah satu teman aku, salah satu subscriber aku ya. Dia itu nulis pantun di kolom komentar aku, yaitu dari akun Aureto Story. Jadi beliau itu nulis pantun kayak gitu, makanya menurut aku itu tuh pantunnya bagus, jadi aku bawakan di pembukaan video aku. Nah teman-teman, aku awali aktivitas pagi hari yang lumayan cerah, yang lumayan terik ini dengan nyuci pakaian. Kalau misalnya udah lumayan keluar mataharinya kayak gini, rasanya nyuci pakaian itu tuh kayak lebih enak aja gitu ya. Jadi airnya itu nggak terlalu dingin. Apalagi air sumurku ini kan kayak kayak air bak aku ini tuh kayak dia itu kan terbuka gitu. Jadi kalau pagi-pagi itu masya Allah dinginnya itu pakai banget teman-teman. Jadi kayak bener-bener dingin banget gitu. Makanya kalau misalnya pagi hari gitu ya teman-teman, kadang itu tuh nggak sanggup banget buat nyuci itu terlalu pagi. Jadi kalau misalnya aku itu nyuci memang nggak pernah ya teman-teman yang subuh-subuh gitu udah nyuci gitu ya. Selain memang di kamar mandi aku ini nggak ada lampunya gitu ya, airnya itu sangat dingin gitu. Jadi aku lebih enak aja kalau misalnya nyuci itu agak rada tinggi hari gitu ya. Apalagi kan aku tuh nggak yang terlalu heboh kalau di pagi hari kegiatan aku ya teman-teman, nggak ada yang bikin sarapan. Karena biasanya kalau aku dan Pak suami sarapan itu pakai lauk yang semalam aja gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pagi-pagi aku tuh bikin sarapan. Kalau dulu pas aku itu masih belum ada si baby twin gitu ya teman-teman, pagi-pagi aku itu walaupun bikin sarapan ataupun nggak bikin sarapan, itu aku tetap harus bangun lebih pagi daripada Pak suami. Biasanya aku itu bangun nyiapin sarapannya itu kayak mendinginkan nasi kayak gitu ya. Karena Pak suami itu tuh tipe orang yang nggak mau makan kalau misalnya nasinya itu panas. Tapi semenjak aku itu hamil gitu ya, maksudnya ada anak-anak sih, kalau pas hamil dulu masih kayak gitu. Pas udah ada anak-anak sampai sekarang itu tuh udah jarang lah gitu ya teman-teman momen-momen kayak gitu. Jadi terkadang itu aku kadang bangunnya itu udah kesiangan kayak gitu ya. Kadang Pak suami juga memang nggak mau ngebangunin aku gitu kan. Jadi pas pagi-pagi dia bangun ya udah dia sarapan sendiri dan pergi kerja. Palingan kalau misalnya ada sesuatu, ada yang mau dibilang, palingan dia itu ngirim pesan ke WA aku gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada pesan-pesan tertentu gitu. Mungkin karena memang Pak suami itu paham banget ya teman-teman bagaimana aku itu tuh repotnya gitu ya kalau misalnya malam hari itu terkadang itu sering begadang karena anak-anak. Ya memang sih anak-anak itu tuh memang jarang ya teman-teman yang ngajakin begadang malam karena nangis-nangis gitu, jarang. Tapi palingan mereka itu tuh rada-rada rewel gitu ya. Pokoknya pas anak-anak itu dulu yang kecil, yang pas kecil gitu ya, sering demam kayak gitu tuh. Nah itu tuh mereka tuh rewel, bukan nangis-nangis yang selalu nangis gitu, enggak, cuman lebih rewel aja gitu ya. Dan itu terkadang bikin aku tuh tidur nggak nyenyak. Makanya kadang kalau bangun pun itu suka kesiangan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah aja Pak suami itu ngerti ya teman-teman, dia itu nggak nuntut aku yang gimana-gimana. Dan dia juga nggak pernah nuntut aku kalau misalnya pagi-pagi tuh wajib dibikinin sarapan, itu enggak. Dan juga kan Pak suami itu nggak bawa bekal ya teman-teman, karena memang beliau itu dapat nasi cateringan di tempat kerja. Apalagi di tempat kerjanya Pak suami itu tidak boleh yang namanya membawa makanan dari luar gitu ya teman-teman. Pokoknya barang apapun dari luar itu nggak boleh dibawa masuk ke tempat kerja utamanya. Palingan itu tuh ada tempat tertentu buat ganti pakaian gitu ya. Makanya di tempat kerjanya Pak suami itu tuh nggak boleh bawa handphone, nggak boleh ngerokok kayak gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar sebatang badan aja yang dibawa ke tempat kerja atau ke tempat Pak suami itu beraktivitas kerja gitu ya. Nah teman-teman, lanjut dulu ke videonya. Aku udah beres buat nyuci, terus juga udah beres aku ngebilasin pakaian. Aku ngebilas pakaian itu biasanya cuma 2 kali aja sih ya teman-teman. Ya menurut aku tuh udah bersih lah ya. Cuman setiap orang itu punya prinsipnya masing-masing. Kadang ada bilang itu tuh belum bersih gitu ya, maunya itu sampai 3 kali baru bersih gitu ya. Terserah aja, tergantung. Kalau menurut aku sih ya bagaimana nyamannya kita aja. Nah ini untuk ronde pertama udah beres aku keringkan, lanjut ke ronde kedua. Di sini aku mau keringkan juga pakaiannya. Aku mau tinggal juga untuk pakaian ini nanti sebentar. Aku tuh mau beraktivitas yang lain gitu ya teman-teman.
Nah, sambil nungguin pakaiannya itu tuh di kamar mandi lagi dikeringkan, lanjut aja di sini tuh aku mau beraktivitas. Nah, ini ya tadi aku ada ngeberesin pisang. Jadi tadi malam itu ada bikin cemilan gitu ya, teman-teman, pisang crispy lagi. Kalau misalnya kayak bikin pisang crispy itu kan udah sering banget aku videoin gitu ya, udah beberapa kali. Jadi aku nggak videoin lagi deh tadi malam. Makanya itu tadi pisangnya masih ada di luar, belum diberesin. Lanjut di sini juga aku mau beres-beresin area di kompor ya, teman-teman, karena memang tadi itu tuh ada wajan yang besar itu dipakai sama Pak suami buat bikin nasi goreng buat sarapan dia sendiri gitu ya. Aku sih nggak tahu Pak suami itu pas bikin sarapan, aku taunya pas pagi aja ngeliat wajan udah nongkrong di atas kompor, terus ada bekas sisa-sisa nasi gitu di dalamnya, berarti Pak suami itu bikin nasi goreng untuk dia sarapan gitu. Di sini aku lanjut aja buat ngelap-ngelap untuk karya meja-meja aku ya, teman-teman. Terus ini juga kayak tudung saji aku ini tuh di atasnya itu udah lumayan berdebu-berdebu gitu. Jadi aku lap aja karena aku tuh lagi mager buat nyucinya gitu ya, teman-teman. Sebenarnya kalau untuk tudung saji ini tuh sering juga sih aku cuci gitu ya. Cuman nggak setiap hari gitu, teman-teman. Tergantung aja, kalau memang udah kelihatan banyak berminyak gitu. Biasanya aku cuci, tapi kalau cuman kayak debu-debu itu biasanya aku cuman lap aja sih pakai lap bersih gitu. Nah, lanjut nih teman-teman, di sini tuh aku mau mau ngehancur-hancurin cabe. Ini tuh adalah cabe yang aku minta dari kakak ipar aku ya, karena memang buah cabe dari kakak ipar aku tuh besar-besar banget. Jadi kayaknya ini tuh cocok banget buat bibit gitu ya, teman-teman. Jadi di sini aku itu kayak dibenyek-benyek kayak gini aja sampai dia itu tuh hancur gitu ya. Terus nanti dijemur. Kalau misalnya nanti udah dijemur kayak gitu, baru deh disemai gitu ya, teman-teman. Ya aku sih pengennya ini tuh cabe itu udah mulai ditanam lagi, tapi kayaknya nggak pakai polybag sih. Pengennya itu ditanam langsung aja kalau misalnya nanti Pak suami mau. Kalau misalnya Pak suami minta ditanam polybag, ya nanti bakal aku beliin polybag lagi gitu ya. Pokoknya sebelum cabeku yang sekarang ini tuh habis, harus udah ada lagi mulai nanam cabe. Jadi kayak nggak putus-putus gitu loh, teman-teman. Dan pengennya nanti itu cabenya itu tuh ditanam di area tempat sawit-sawit yang udah ditumbang beberapa waktu yang lalu. Jadinya kayak halaman-halaman yang kosong itu terisi dengan tanaman gitu. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Di sini aku itu lanjut buat ngejemurin pakaian. Di sini cuaca itu kelihatan lumayan cerah gitu ya, alhamdulillah. Pokoknya kalau misalnya cuaca udah cerah kayak gini, bawaannya emak-emak itu bahagia ya, teman-teman, karena ya bisa dipastikan lah gitu ya pakaian itu bakalan kering nantinya. Jadinya nggak banyak tumpukan pakaian. Karena terkadang itu tuh yang bikin kita itu tuh tambah mager, mood kita itu jelek gitu ya, karena ngelihat tumpukan pakaian itu banyak gitu. Terus juga pakaian-pakaian yang mungkin kurang kering, nah itu biasanya juga ngerusak mood sih, teman-teman. Makanya kalau misalnya cuaca udah panas kayak gini, rasanya itu emak-emak bahagia ya, kayaknya pakaian-pakaian itu udah bisa dipastikan kalau misalnya bakalan kering gitu. Oh iya, teman-teman, maaf ya kalau misalnya di video aku itu memang sering banget kegiatan aku itu selalu berulang-ulang. Aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan ke kalian semua, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Jadi walaupun aktivitas aku itu selalu sama, setiap harinya berulang, setiap harinya sama juga seperti kegiatan kalian, tapi aku selalu berusaha untuk semangat dan selalu kayak bener-bener bergairah menjalani aktivitas ini ya, teman-teman. Karena insya Allah setiap lelah kita dalam menjalani pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, lanjut ini ya ke dapur. Aku itu mau menggoreng pisang crispy. Jadi tadi malam kan aku bilang kan tadi aku bikin pisang crispy gitu ya. Jadi aku bikinnya itu adonannya rada banyak, teman-teman. Terus di sini aku itu sisain sedikit gitu ya. Aku masukin ke freezer. Lalu pagi ini aku goreng. Ini tuh lumayan ya buat cemilan aku nanti sama anak-anak gitu ya, teman-teman. Jadinya di sini tuh kalau sekarang gitu ya, karena memang aku ada stok pisang, aku tuh seneng banget bikin pisang crispy ini. Aku tuh sengaja banget kasih tepung terigu tepung terigu, maksudnya kasih gula di tepung terigunya gitu ya, di tepung basahnya, biar kayak ada rasanya gitu. Karena memang aku tuh nggak ada stok keju, aku juga nggak ada stok susu kental manis, karena kayak keju itu pun aku belum pernah beli ya, teman-teman. Kayaknya nanti pengen juga deh ngebeli, lumayan gitu ya, teman-teman, buat jadi topping pisang crispy ini. Semoga deh nanti kalau misalnya ada keluar gitu ya, pengen sih aku beli.
Nah, ini untuk pisang crispy-nya udah mateng aja. Di sini aku itu mau langsung aja salin ke dalam piring seperti ini supaya nanti cepet dinginnya gitu ya. Karena pisang crispy ini menurut aku lumayan lama gitu loh dinginnya di dalamnya. Kalau aku sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi anak-anak pasti nggak bakalan bisa makannya kalau misalnya masih panas gitu ya. Jadi harus lumayan lama gitu didiamkan biar pisang crispy-nya itu dingin gitu. Jadi anak-anak makannya nanti juga lahap gitu ya, teman-teman. Nah, pisangnya aku biarin aja dulu, biar dulu pisangnya itu tuh dingin gitu ya. Di sini aku mau lanjut aja buat beraktivitas yang lain, dan aku juga mau sekalian buat sapa-sapa kalian semuanya. Hai teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah support dan udah dukung aku dan yang udah klik serta nonton video aku ini. Semoga apa yang aku share dan yang aku sampaikan di video aku ini bisa sedikit memberikan informasi, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, dan sedikit bisa menghibur kalian semua. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian share. Dan jika ada kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar aku ya teman-teman, karena kritik dan saran dari kalian itu akan menjadi fondasi untuk aku bisa membangun channel aku ini jadi jauh lebih baik ke depannya. Untuk kalian semua yang udah mendukung dan mensupport, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk kalian yang mungkin ingin sedikit mengapresiasi video aku ini, boleh banget untuk kalian itu klik super thanks atau yang ada gambar love dan ada logo dolar yang di bawah judul video aku ya. Lalu kalian selesaikan pembayarannya. Itu tuh nggak mahal-mahal ya teman-teman, dari yang 20 ribuan aja kalian itu udah bisa mengapresiasi video-video aku. Oke, lanjut. Di sini aku juga nyusun piring ya teman-teman buat lega gitu ya di dapur kalau misalnya piring-piring ini tuh udah dicuci, karena ini tuh aku cucinya itu kan kemarin sore, tapi karena memang kemarin tuh udah capek banget rasanya dan mager udah beraktivitas di malam hari, jadinya cucian piring aku yang kemarin itu aku baru beresin di pagi ini. Pokoknya kalau udah ngeberesin cucian piring kayak gitu tuh dapur itu langsung kelihatan beda dan lega gitu ya. Nah, setelah itu aku juga lanjut buat nyapu di area ruang serbaguna aku. Oh iya, ada yang nanya sama aku, Bun, ruang serbagunanya itu tuh nggak dikasih bangku atau kursi kayak gitu ya? Nggak ada ya teman-teman, jadi itu ngeplong banget karena memang nggak ada budgetnya juga. Aku sih ada rencana pengen beli gitu ya teman-teman, bangku buat di teras, dan ada juga kepengen buat beli sofa yang satu kayak satu kursi sofa gitu aja, tapi yang panjang pengen gitu ya, tapi itu bukan prioritas sih. Jadi kalau misalnya nanti memang ada budgetnya yang memang udah terbagi ya pengen aja aku ngebeli gitu ya, biar nggak terlalu kosong melompong untuk ruang tamu aku. Tapi ya itu masih di angan-angan dan di awang-awang lah ya, diselawatin aja. Dan jangan lupa ditulis kalau kita itu punya keinginan agar di saat kita lagi down kita itu bisa kembali bersemangat lagi kalau kita itu udah ngelihat beberapa keinginan-keinginan dan harapan-harapan kita. Beres nyapu di dalam rumah, seperti biasa aku juga lanjut nyapu ke teras ya, karena memang sekarang kan aku tuh banyak ya beraktivitas di teras, anak-anak juga mainnya di teras. Nah, Masya Allah ini tuh si kakak jatuh teman-teman, karena dia itu manjat-manjat dan pecicilan di atas bangku-bangku itu, jadinya dia itu jatuh. Nah, kalau anak-anak udah jatuh kayak gini tuh jangan lupa dia itu tuh langsung dipeluk gitu ya teman-teman. Nggak perlu sih harus dibujuk-bujuk gimana-gimana, dipeluk aja, karena sebenarnya itu tuh nggak sakit juga sih, cuman dia itu kaget gitu. Jadinya dipeluk, ditenangin sebentar, lalu disuruh duduk dan dilanjutin aktivitas lagi. Nah, kalian jangan salfok sama adek yang manjat-manjat di dekat jendela ya teman-teman. Masya Allah, bener-bener dia anak aku yang satu itu hobi banget gitu ya teman-teman, manjat-manjat. Itu makanya di jendela kamar itu tuh udah dikasih gitu ya kemarin itu kayu itu sedikit gitu ya. Pengennya sih dikasih langsung banyak gitu ya teman-teman, biar dia itu nggak manjat-manjat. Dan ya gitulah ya teman-teman, dia tuh hobi banget gitu manjat-manjat. Makanya juga kayak TV aku kan itu udah aku tempel ke dinding ya, nggak pakai lemarinya lagi ya, karena si adek itu sering banget manjat-manjat di TV, dan dia itu sering banget ngegoncang-goncangin TV, takutnya nanti itu pecah gitu loh teman-teman. Nah, aku udah beres buat nyapu, lalu aku bentangin tikernya, dan di sini aku mau makan cemilan dulu bareng anak-anak.
Nah, pisang crispy ini tuh kayak bener-bener enak banget ya teman-teman buat dijadiin cemilan kayak gini di siang hari. Sebenarnya ditemenin secangkir kopi atau teh. Masya Allah ini tuh bener-bener enak banget sih ya. Ya, walaupun itu cemilannya itu murah meriah, cara buatnya juga simple, tapi daripada nggak ada yang mau dicemilin ini tuh cocok banget deh pokoknya buat jadi cemilan. Cemilan enak tapi low budget ya teman-teman. Pisangnya nggak beli, cuman bermodal tepung terigu sama tepung roti. Jadi kayak udah jadi cemilan yang lumayan enak. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share bisa menjadi sedikit bisa menghibur kalian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.